بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha. Kita langsung masuk di hadis yang kedua, hadis tentang cara agar mudah bersyukur. Apa judulnya, Pak? Cara agar mudah bersyukur. Kira-kira bersyukur itu susah atau susah? Susah. Tersuan ya, Pak? Jazakallahu khairan. Iya, tersuan. Susah nggih, Bu? Apalagi bagi seorang istri. Ya Allah, ngapunten niki. Mohon maaf nggih, Bu. Tapi nek istrine jamaah musala Baitul Atiq nggih mboten lah. Mudah bersyukur insyaallah. Kayak rak dibelo malah kaya kuwi. Karena mohon maaf, Rasul pernah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka banyak kufur. Tidak bersyukur. Tanya lagi, apakah mereka kufurnya kepada Allah? Kata Rasul, tidak. Tetapi kufurnya kepada siapa jamaah? Kepada suaminya. Ya Allah. Kadang setahun itu dibelikan apa saja yang diinginkan. Setelah masuk tahun yang selanjutnya pengen beli pas suaminya nggak ada uang. Istrinya lupa bilang begini, Pak, Bapak pelit. Nah, gitu. Padahal setahun penuh dibelikan ini, dibelikan itu. Ya, diberi ini, diberi itu. Ketika salah satu kali saja, orang-orang dari para perempuan yang tidak bersyukur mengatakan apa? Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada suamiku. Ya Allah. Tapi kalau jamaah sini insya Allah tidak, ya Bu? Tidak. Insya Allah. Baik, kita masuk. Saya bacakan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah pada baca apa mboten? Jawab mawon mboten apa mboten usah izin, baca nggih baca mboten nggih mboten, mboten apa pada baca apa mboten? Baca nggih pun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.
Kita baca artinya. Saya aja yang baca nggak apa-apa, jamaah bisa mendengarkan sambil nyamik mboten napa-napa monggo di sekecok kemawon nggih. Nek kula mboten saged nek ngaos kali maem nek mboten keluar suarane nggih. An Abi Hurairah saking sahabat ingkang gadhahi asma Abu Hurairah. Nama asline niku Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dijenengi Abu Hurairah, bapake kucing. Soalnya seneng kali kucing. Jadi seorang itu bisa punya nama kunyah. Misalkan bisa juga dinisbatkan kepada anaknya. Misalkan saya punya anak namanya Ahmad, bisa dipanggil Abu Ahmad. Ya. Bisa juga dinisbatkan kepada binatang kesayangannya, contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dipanggil Abu Hurairah karena memang seneng kucing. Atau juga karena satu kejadian. Contohnya Ali bin Abi Thalib itu punya gelar Abu Turab. Kenapa Pak? Abu Turab, bapaknya tanah. Karena pernah satu ketika punya sedikit namanya rumah tangga nggih, punya masalah sama Fatimah. Karena Ali ini tidak pengen marah, kondisi orang marah itu kan biasanya kan agak panas ya Pak nggih. Beliau kemudian keluar pagi-pagi sebelum subuh, kemudian tidur di atas padang pasir. Pipinya nempel padang pasir. Padang pasir itu kalau pagi dingin. Sehingga akhirnya apa Pak? Dingin ya, tidak jadi marah. Jadi tidak dilampiaskan ke istrinya. Marahnya ini diredakan dengan menempelkan pipi kemana? Ke tanah. Ini panjangnya ke kulkas ya boleh Pak. Gitu. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Fatimah, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Karena Ali ini sepupunya Fatimah. Fatimahnya diem. Oh ngerti, berarti punya masalah. Rasul sebagai mertua yang baik, Alinya dicari. Ketemu Pak lagi bubukan, lagi berbaring gitu, dipanggil, kum ya Aba Turab, wahai Abu Turab, ya bapaknya pasir gitu ya. Karena yang namanya manusia pun juga kalau meninggal nanti jadinya pasir gitu ya. Wahai Abu Turab, bangun. Nah, bisa karena satu kejadian dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan melakukan kejadian-kejadian yang aneh, takutnya dipanggilnya seperti itu. Misalkan ada orang sukanya nador, lihat sini nggak cocok, lihat situ nggak cocok, terus senangnya nador, dipanggilnya Abu Nador, terkenal ya suka nador. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ndelok sira kabeh ila man huwa asfala minkum marang wong sing luweh susah timbang dheweke. Ndelok sira kabeh marang wong sing luweh susah timbang awake dhewe. Wala tanduru lan aja sira kabeh ndelok ila man huwa fauqakum marang wong sing luweh dhuwur nikmate, luweh dhuwur bondone. Fahuwa ajdaru, sing kaya mengkono iku luweh pantes, luweh pas. Allah tazdaru, supaya sira kabeh orang kremekake nikmatallahi alaikum, nikmate Allah Subhanahu wa taala ing ngatasé sira kabeh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah dalam urusan dunia kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fauqakum, dan jangan kalian melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih berada di atasmu.
fahuwa ajdaru, karena yang demikian itu lebih selamat, lebih menolong kalian, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya 2963. Jadi jamaah, kalau kita ini qadarullah punyanya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda. Lo bener. Yang punya sepeda, jangan lihat yang punya motor, lihat yang nggak punya sepeda. Yang nggak punya sepeda bisa nih jalan, lihat orang lain ngapunten yang jalannya pakai tongkat. Yang jalannya pakai tongkat, lihat orang yang bisanya pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda, lihat ada orang yang cuma bisa berbaring di kasur. Orang yang berbaring di kasur, lihat beberapa saudaranya sudah meninggalkan dunia, sudah tidak bisa lagi istighfar, sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Kalau dalam urusan dunia kita selalu melihat ke bawah, insya Allah kita akan bersyukur. Tapi dalam urusan akhirat, jangan sekali-kali lihat ke bawah, lihatnya kemana? Ke atas. Mending aku sholatnya pengen telu, tonggoku ping pisan to nek maghrib. Ya jangan seperti itu juga gitu. Lihat yang lain, ada orang, ya Allah, orang itu sudah sepuh tapi jamaah kok 5 waktu. So pertama terus. Lagu ki sik enom tapi kok buh-buhan temen sih yo. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam urusan dunia lihat ke bawah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan pernah lihat ke atas dalam urusan dunia. Karena kalau lihat ke atas bahaya, Pak. Nikmat yang ada ini seolah-olah kemudian tidak terasa. Padahal mohon maaf, apa yang kita anggap remeh, kadang di mata orang lain itu sangat berharga. Sendal jepite panjenengan sing sanglir kuwi lho. Wong-wong sing mboten gadah samparan iku pengen gadah sendal temenan. Motor kelolaan panjenengan sami ngapunten sing kadang mogokan, harapan orang-orang yang tidak punya motor. Pekerjaan yang kadang kelolaan panjenengan sami niki keluhkan, kerjane koyo-koyo teman, kesel teman, itu adalah harapan bagi mereka yang sedang menjadi pengangguran. Istri kita yang ngapunten kadang cok bawel, cok cerewet. Itu mohon maaf, Pak. Nikmat yang besar yang para bujang yang belum menikah itu pengen banget menikah. Gini apa mboten? Iya. Suamine panjenengan iku lho, Bu. Sing kadang mungkin punya kekurangan ya, tidak sempurna, tetapi Masya Allah ya. Betapa banyak para wanita yang belum menikah itu mengharapkan bisa menikah sehingga punya teman untuk curhat. Gini apa mboten? Nganter ke sana ke sini, bisa buat pelipur lara, ya. Oleh karena itu apa yang ada saat ini bersama kita syukuri. Karena apa? Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang ada pada kita. Tapi kalau kita kufur, Allah akan cabut nikmat tersebut. Ya. Bahkan bukan cuma dicabut, dikasih adab yang sangat pedih, sangat perih, sangat menyakitkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2963. Jadi jamaah, kadang kita itu nggak perlu melihat orang lain ya. Kalau kita dalam kondisi susah itu kadang kita mengingat dahulu itu kita pernah lebih susah daripada ini. Ya, mungkin zaman kita dulu rumahnya masih belum keramikan, gitu benar. Kemudian rumahnya masih belum ada jendelanya, pakai karung, gitu. Zaman dulu mungkin ketika kita kecil, rumah belum ada WC-nya. Biasanya kalau pengen buang hajat kemana, Pak? Ke sawah. Nek isi musim apa jadinya ketiga, golek telo gitu ya, gitu. Nek musim hujan, musim ada sungai, airnya ada ya ke sungai. Nah, nikmat-nikmat yang seperti ini yang harus kita syukuri.
Bahkan kalau kita ini kemudian bersyukur, kita ini punya hati yang qanaah. Qanaah niku napa narimo ing pandu. Lau kunta da qalbin qanuin. Kalau sekiranya kamu punya hati yang qanaah, nerima segala yang ada, fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan raja yang ada di dunia itu sama saja. Mau Raja Salman, mau Pak Presiden, sama saja. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di materi. Ada orang yang rumahnya sederhana, tapi Masya Allah Pak, tidurnya nyenyak. Ya. Ada orang yang kemudian, mohon maaf nih, misalkan punya rumah yang mewah, punya apartemen misalkan ya. Kalau memang dia tidak bersyukur ya mohon maaf. Serasa sempit. Orang-orang yang korupsi itu jangan dikira nggak punya uang loh Pak. Uangnya banyak. Cuman kurang bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita pengen bahagia, kuncinya satu. Hati kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah. Hati kita ini menjauhi penyakit-penyakit hati, menjauhi maksiat, menjauhi iri, menjauhi kemudian dengki, dendam sama orang lain, benci sama orang lain. Insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kita punya teman pengajian, bahagia mboten sih Pak? Bahagia, bisa pengajian bahagia mboten? Bahagia wong pengajian itu kadang ngeleke utang kok. Gitu ya. Tapi nek katanya disauri gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan pernah lihat ke atas dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan lebih bersyukur. Orang yang sakit, jangan kemudian melihat sakitku kayak paling parah. Coba ke rumah sakit, banyak yang lebih parah. Di rumah sakit itu sakitnya aneh-aneh Pak. Serius. Ya. Oleh karena itu, kadang panjenengan kene ada tetangga atau saudara sakit, mbok tilek teng rumah sakit gitu. Biar lihat orang, ngapunten ya Pak, hanya bisa didulang, orang yang kemudian mohon maaf, mungkin ada bagian yang patah dari tubuhnya, tulangnya dan sebagainya ya. Insya Allah kalau kita begini kita bersyukur. Nah, baik jamaah, syukur itu merupakan nikmat. Bisa bersyukur itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur itu adalah irfanun ni'mah, mengakui nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan, "Lah aku nek sugih pemper wong aku iki pinter, wong aku iki telaten, wong aku iki jangan. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hanya masalah pinter Pak, ngapunten, mungkin ada orang yang lebih pintar daripada kita, tapi tidak seberuntung kita. Maka dari itu setiap nikmat akuilah ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as-sana'u 'alaiha atau as-sana'u biha, memuji nikmat ini. Ya Allah, dapat nikmat mengucap alhamdulillah. Diakui kemudian disyukuri dengan lisan. Ucapannya ucapan yang baik. Kemudian izharuha, menampakkan nikmat ini. Apa jamaah? Kalau punya harta, bagaimana kemudian kita bagikan kepada orang lain? Punya nikmat sehat, sehatnya disumbangkanlah. Untuk apa misalkan? Ya untuk kerja bakti atau mungkin untuk bersih-bersih masjid musola gitu ya. Untuk kemudian memakmurkan masjid dengan jamaah, dengan ikut kajian dan seterusnya. Kemudian punya waktu digunakan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita gunakan dalam rangka kebaikan, kita gunakan untuk menumpuk pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diakui, kemudian disyukuri dengan lisan, kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Gunakan nikmat Allah untuk meraih pahala, mengumpulkan bekal menuju akhirat. Seperti itu.
Punya nikmat anak, ya bagaimana anaknya ini kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Saba ayat ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lan mong sithik jumlah saking hamba-hambane ingsun Allah sing gelem bersyukur. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk tiyang sing sekedhik niku jamaah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus senantiasa berusaha bersyukur. Makanya ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, mbok aku ke ditulung ben terus-terusan bisa zikir, emutan marang panjenengan ya Allah. Ditulung men bisa dadi wong sing bersyukur, ditulung men bisa dadi wong sing ibadah iki apik, ya tepat waktu, ya ikhlas, ya seneng dan seterusnya. Ya. Ini jangan sampai kita lupa membacanya. Kalau bisa kita baca, misalkan imamnya kok tahiyatnya lama nih, nggak salam-salam gitu, baca sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang-orang pilihan. Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian jamaah disebutkan di sini yang kedua, banyak orang yang tertipu dengan beberapa nikmat. Artinya dia belum bisa memaksimalkan nikmat yang Allah titipkan padanya. Di antaranya dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu sempat, waktu luang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun dawuh nikmatani ono rong nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Akeh wong sing ketipu ora iso migunakake loro nikmat mau. As-sihhatu wal faragh, yaiku nikmat sehat lan waktu sempat. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, tidak bisa memanfaatkan dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu sempat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6412. Jemaah, orang yang jualan butuh modal enggak? Butuh, minimal modal kepercayaan wis. Panjenengan duwe barang mene Pak tak dolke. Minimal modal kepercayaan enggak apa-apa gitu ya. Lah orang yang hidup di dunia itu seperti seorang pedagang. Di antara modal yang dia miliki adalah sehat dan waktu sempat. Kalau dia bisa memanfaatkan sehatnya, dia bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan kebaikan dan ketaatan, maka dia benar-benar orang yang paling beruntung, orang yang paling sukses. Jangan sampai ketika sehat nggak ikut pengajian, ketika sempat nggak ikut pengajian, giliran di rumah sakit kok pengen pengajian. Harapannya nih sehat yo, benar-benar ikut pengajian aja, sampai ketika sakit pengen pengajian barang sehat orang pengajian juga. Misalnya itu jangan seperti itu. Minimal kalau tidak bisa hadir langsung ya, bisa menyimak, kemudian juga bisa lewat media sosial dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini kalau dituruti nggak ada habisnya. Jadi kalau kita kemudian kalau kita menuruti hawa nafsu, keinginan duniawi, nggak akan ada selesainya, temenan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin." Sekiranya seorang manusia punya dua lembah yang isinya harta, labtagha salisan, dia akan berharap lembah yang ketiga, yang lembah itu isinya full dengan harta benda. Wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidak akan menjadikan seorang berhenti untuk mengejar dunia illa turab, kecuali kalau dia sudah mulutnya tertutup oleh tanah, sudah dikubur.
Itu baru selesai. Ya. Artinya kalau orang nggak punya rasa syukur, ya mau dapat seberapapun tetap dia akan selalu kekurangan. Laukan alibni Adam wadian, umpamane ono wong sing duwe harta sak lembah, rong lembah, min malin isine bondo kabeh. La betagha salisan, wong mau bakal pengen lembah sing nomor 3, sing kaping 3. Wala yamla'u jawfa bani Adam, lan ora bakalan marem sapa wong illa turab, kejaba wis dikubur, kejaba wis sedo. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmat yang saat ini Allah berikan itu adalah takdir yang terbaik. Bisa jadi kita masih bisa jamaah, kita masih bisa membaca Quran itu karena memang kita bisanya mengelola nikmat segitu. Kita belum siap kalau dikasih yang lebih besar. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu tidak pernah diminta atau diperintahkan untuk meminta dengan permintaan yang terus berulang, dengan permintaan yang banyak sekali kita ulang, kecuali minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ya. Nah, tafsirnya siapa mereka itu ada di surat An-Nisa ayat 69. Surat keempat ayat 69. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Kita minta diberikan kenikmatan berupa jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi. Masya Allah. Wasiddiqin, dan orang-orang yang pertama kali membetulkan, membenarkan, mengimani dakwahnya Nabi. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Dua yang pertama kita nggak mungkin bisa. Jadi Nabi mungkin nggak, Pak? Tidak mungkin. Jadi orang yang pertama kali membenarkan dakwahnya Nabi, tidak mungkin juga, nabinya sudah sedo. Tapi kita masih punya kesempatan menjadi orang yang ketiga dan keempat. Orang yang mati syahid. Dan orang yang soleh. Maka dari itu, kita setiap hari diminta minimal 17 kali untuk membaca Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa jamaah? Ini merupakan permintaan yang benar-benar harus kita usahakan. Hidayah atau petunjuk itu selalu diminta dan selalu dicari. Di antaranya apa? Dengan ikut kajian, dengan mengamalkan isi kajian, mendakwahkan apa yang kita dapatkan, minimal mengajarkan kepada anak-anak dan istri kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang mulia, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, itu akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Maka dari itu Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut hendaknya orang yang sudah bersemangat terus berlomba. Yang sudah semangat aja suruh terus berlomba, apalagi yang masih malas. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala penting punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang mengingatkan kita akan akhirat, atau minimal dengan melihat orang tersebut kita ini semangat beramal soleh. Ingat jamaah, Imam Muslim itu nggak pernah bisa mengalahkan Imam Bukhari, nggak pernah bisa mengalahkan Imam Bukhari. Tetapi karena Imam Muslim semangat belajar seperti semangatnya Imam Bukhari, ketika ada hadis biasanya rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mungkin kita nggak bisa melombai seorang dalam ibadah, tetapi kalau kita semangat terus mengejar dia, barangkali dengan semangat kita Allah akan kumpulkan kita,
Allah akan sejajarkan kita dengan orang yang kita lombai. Insyaallah. Ya. Maka penting sekali ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita ikut pengajian, lihat orang yang lebih sepuh itu, ya Allah, saya harus lebih semangat ini, gitu ya. Begitu pula orang yang sepuh lihat yang lebih muda juga nggak mau kalah wis. Senajan sampean luwih nom aku arep mangkat dhisik pokoke gitu ya. Dan seterusnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang besar dan banyak itu di surga, hendaknya seorang yang sudah semangat terus berlomba-lomba. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lomba-lombalah dalam ketaatan. Berlomba-lombalah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang mau musim kurban. Nek memang bisa, ayo Pak kurban. Jangan mengkorban perasaan kok, gitu ya. Gitu. Kalau bisa, bismillah. Ya. Kalau belum bisa, ya berdoa semoga suatu saat bisa. Kemudian juga apa? Berlomba-lomba untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang diberikan iman, yang diberikan ilmu dengan tingkatan yang tinggi, jemaah. Begitu pula jemaah, kita ini harus bersegera dalam urusan akhirat. Allah itu kalau mengatakan akhirat mesti segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u lan cepet-cepet sira kabeh ila maghfiratin golek ampunane Allah taala min rabbikum, ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, Rabb sira kabeh. Wa jannatin lan cepet-cepet golek surgane Allah. Arduhas samawati wal ard, engkang ombone surga mau sa ombone langit lan bumi. Masya Allah. Surat Al-Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, cepet-cepet bersegera. Bersegera artinya persiapannya diawalkan, bukan beradzan pelayon. Ini enggak masuk gitu ya. Tapi kalau dalam urusan dunia mesti kalimatnya jalan. Contohnya apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah sholat, monggo lanjutkan kegiatan. Allah mengatakan silahkan. Beda sekali. Kemudian juga ketika Allah mengatakan tentang akhirat. Ya, wabtaghi fima atakallah. Bersegera kamu ini, ya. Ketika Allah ngasih kamu apa, gunakan untuk mencari akhirat. Kalau dalam urusan dunia apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Semangat akhirat, jangan lupa dunia. Itu toh. Jadi jangan sampai kemudian akhirat ini kita malas-malasan, dunia ini kita yang terdepan. Jangan ya. Tapi apa? Kalau urusan akhirat kita yang terdepan. Ya, insyaallah. Terakhir jamaah, kita harus semangat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita itu kalau masuk surga, kalau pengen masuk surga, pengen dapat surga, pengen diberi surga, doa sama Allah minta surga, mintanya surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Fa idza sa'altumullaha, nek sira kabeh njaluk marang Allah taala fas'aluhul firdaus, jaluk omen dilebokke ning surga Firdaus. Jadi kalau kita minta sama Allah, minta dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena surga Firdaus surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah surga yang paling tinggi. Kita kalau tinggal di pesisir jamaah, kerasa panas mboten? Biasanya panas. Ke tengah dikit daerah yang kajen adem mboten? Adem. Airnya sudah mulai bening, tanamannya sudah mulai hijau-hijau. Naik lagi ke tengah lagi, ke tinggi lagi, ke dieng, gimana rasanya jamaah? Oh, Masya Allah. Airnya bening, ya, kemudian udaranya seger, tanamannya subur, dan luar biasa. Surga pun demikian. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Hendaknya kita senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia, kita melihat ke atas dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia jangan pernah melihat ke atas, tapi dalam urusan akhirat selalu lihat kemana? Ke atas. Semoga dengan kita seperti ini
kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Baik di dunia, baik di akhirat. Jamaah, saya minta jamaah juga mendoakan Ustadz Ali Mahdi qadarullah malam ini dirawat karena sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesembuhan. Harusnya beliau duduk di sini ngisi panjenengan, qadarullah sekarang duduk di atas ranjang rawat inap. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada Ustadz Ali Mahdi, dan semoga Allah berikan kesembuhan kesehatan kepada para kaum muslimin yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Wallahu taala alam bissawab. Mau nonton pertanyaan nih jemaah? Cukup jam berapa Pak sekarang? Iya. Mau ada pertanyaan atau tidak? Diam tandanya tidak Pak Ustaz. Nah, ya. Itu saja. Mari menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu ditakdirkan dengan takdir yang berbeda-beda. Tetapi setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bahagia. Di antaranya dengan mengolah hati, mengolah pikiran, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.